Anas radhiyallahu taala dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan menahan hukumannya atas dosa-dosanya sehingga Allah akan balas dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, justru Allah akan tahan hukumannya di dunia, padahal dia berdosa, hadirin. Sampai nanti Allah kasih hukuman yang sempurna di hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, hadits riwayat Imam Tirmidzi. Kita jelaskan hadis ini dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Atau kita lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang marah, kecewa, tidak ridho, maka ia akan mendapatkan murka. Hadis Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Jamaah yang Allah muliakan, hadis yang luar biasa. Mari kita bersama-sama bersama hadis ini. Adapun Anas radhiyallahu taala anhu sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Kita akan langsung masuk ke hadis tersebut. Pelajaran yang pertama, jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa seluruh perkara itu di tangan Allah. Ya, seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang dirinya, fa'alul lima yurid. Dalam surat Hud ayat 107, Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Allah bisa lakukan apa saja, apa yang Allah inginkan. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi mau ke kanan kayak, mau ke kiri kayak, mau atas, mau bawah, Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Dan pastinya seluruhnya penuh dengan hikmah, karena Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Tapi sekali lagi, apa yang Allah inginkan itu yang akan terjadi. Apa yang kau hendaki, itu yang akan terjadi. Walaupun aneh, kok bisa ya kalau kebaikan justru disegerakan hukumannya? Ya,
Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan. Kok bisa ya? Ketika kita melakukan dosa justru ditahan sama Allah di dunia. Ya, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Hal ini harus menambah keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Rabbul Alamin. Bahwa Rabb kita mampu melakukan apa saja yang Dia inginkan. Apa saja. Jadi jangan berhadapan dengan Allah. Jangan melakukan kemaksiatan. Jangan dilawan. Gak bisa. Kita lawan Allah atau kita lawan agama Allah atau syariat Allah. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan. Itu pelajaran yang penting bagi kita jemaah sekalian. Ingat, Allah akan melakukan apa yang Allah inginkan. Allah mencintai sebuah kaum, justru Allah uji dia. Kok bisa sih? Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Tapi ingat, seluruhnya pasti hikmah. Seluruhnya pasti bijaksana. Itu keyakinan kita. Terlepas kita paham apa enggak, kita sadar apa enggak, kita mengerti hikmahnya apa tidak, itu urusan kita. Dalam arti ya salah kita nggak ngerti-ngerti. Tapi yang jelas, penuh dengan hikmah. Itu pelajaran pertama buat kita. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan luput dari maksiat, tidak akan luput dari kelalaian mengerjakan hal yang wajib. Pasti ada miss, pasti ada khilaf, pasti ada dosa. Bukankah Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi kita sepakati dasarnya dulu nih, dari hadis ini menunjukkan bahwa manusia banyak salah, manusia banyak khilaf, manusia banyak keliru, khata', banyak melakukan kesalahan. Nah, hadirin Allah muliakan, disinilah peran jika Allah inginkan kebaikan terhadap hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya, karena kan kita pasti banyak kesalahan. Saya, jemaah sekalian, semuanya banyak kesalahan, banyak khilaf. Nah, salah satu cara Allah menginginkan kebaikan buat kita, itu ketika kita buat kesalahan, Allah segerakan hukumannya di dunia. Bisa jadi kena hartanya, atau kena keluarganya, atau dirinya sakit misalnya, atau setiap pihak yang berhubungan dengan dia dan dia merasakan efeknya ketika pihak tersebut terkena. Jadi itu kalau Allah inginkan kebaikan buat orang tersebut. Mungkin ada pertanyaan, kok bisa sih gitu loh? Kok bisa? Hadirin yang Allah muliakan, jawabannya karena hukuman-hukuman itu menggugurkan dosa. Jadi kalau Allah segerakan di dunia, maka dosa-dosa itu pun digugurkan di dunia. Sehingga nanti gak ada dosa lagi. Ketika hari kiamat gak ada dosa lagi. Karena sudah dibersihkan dengan musibah dan ujian-ujian. Gak ada dosa lagi. Karena sudah dibersihkan dengan musibah dan ujian. Bahkan kata para ulama, menarik ini jamaah, hatta innahu la yashaddadu 'ala al-insan mautuhu li baqa'i sayyi'atin aw sayyi'ataini 'alaihi hatta yakhruja min ad-dunya naqiyan min adh-dhunub. Sampai-sampai sakratul mautnya itu dipersulit atau dibuat sakit lah gitu. Bukan dipersulit, dibuat sakit ya. Mohon maaf, dibuat sakit gitu, dibuat berat. Karena ada satu atau dua dosa yang masih berada dalam dirinya, sehingga dibuat berat karena masih ada dosa nih. Sehingga ketika sakaratul mautnya dibuat berat, lalu dosa satu atau dua dosanya hilang, hatta yakhruja minad dunya naqiyan minadz dzunub, sehingga dia bisa keluar dari dunia dalam kondisi bersih dari dosa. Subhanallah. Jadi salah satu fungsi
sakratul maut atau uh, sebab kematian yang sakit itu menggugurkan dosa. Disabdakan juga oleh Nabi SAW dalam hadis lain, hadis Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladi wa malih." Senantiasa bencana atau musibah bencana atau musibah itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, akan senantiasa kena terus musibah, akan kena bencana terus, ada aja ya, anak lah ya, misalnya kepala sakit lah, mungkin vertigo, besoknya anak kecebur got lah, terus lusanya toko kelontongnya kebakaran, pokoknya gitu terus gitu, nggak selesai kan gitu ya. Musibah ujian tuh kan dalam kehidupan kita nggak selesai. Satu selesai, masuk lagi ujian kedua, nggak, ini ujian kedua selesai, masuk lagi ujian ketiga. Terkadang ujian kedua belum selesai, ujian ketiga udah masuk. Hadirin yang Allah muliakan, hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah. Dan itu akan terus berjalur, terus berlangsung, terus berjalan pola itu ya. Senantiasa musibah atau ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah di dirinya atau di hartanya dan di keturunan atau anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah dan tidak membawa dosa apapun juga. Allahu Akbar. Tidak membawa dosa apapun juga. Tidak membawa dosa apapun juga. Kenapa? Dosanya sudah habis dengan musibah. Itu hal jamaah sekalian. Buat musibah, jangan marah-marah sama Allah. Jangan kesel sama Allah. Jangan sok tahu. Karena salah satu tujuan musibah di dunia agar kita menghadap Allah tanpa dosa. Agar kalaupun kita menghadap Allah dengan dosa-dosanya sedikit, karena sudah terkikis dengan musibah-musibah tersebut. Karena besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Besarnya ganjaran itu tergantung beratnya ujian. Semakin berat ujian tersebut, semakin besar pahala yang diraih oleh orang itu. Dan ketika ujian atau musibahnya ringan, maka pahalanya pun juga tidak sebanyak kalau ujiannya berat. Karena Allah Maha Adil, jamaah sekalian. Kalau Allah uji dengan hal-hal berat, Allah akan kasih pahala yang sangat luar biasa. Tapi kalau ujiannya ringan, musibahnya ringan, pahalanya juga nggak seberat sebelumnya. Jadi jangan pernah melihat musibah dari satu sisi. Betul berat, tapi berat banget, benar. Kita nggak mengatakan ringan, kita nggak meremehkan kemampuan saudara kita. Kita nggak mengatakan masa itu aja nggak bisa, masa itu aja kesulitan. Nggak, berat, emang berat. Tapi ingat, di sisi lain, jangan melihat dari satu sisi aja, sisi lain pahalanya luar biasa. Pahala bersabar, terus melangkah. Karena sekali lagi, kalau kita ridho, kita akan punya kekuatan. Allah kasih ke kita kekuatan. Kalau kita bisa menjalani ujian-ujian tersebut dengan baik.